Yang kedua. Yang kedua, penyakit yang harus kita jaga adalah kudis, kurap. Kurap apa? Kurang rapi. Biasanya sebelum kita nikah nih, kalau mau ngapel, Bang, saya mau nanya, Bang, kalau mau ngapel, Abang kira-kira dandannya berapa lama, Bang? Sejam. Mandi, milih baju, minyak wangi, iya nggak? Tuh, motor dilap dulu, kalau nggak mobil dicuci dulu, kan begitu ya? Tuh, bagaimana caranya biar saya tampil di depan pasangannya wangi, ya kan? Pakainya rapi, ganteng, habis mandi enak dilihat, ya nggak? Tuh, kalau yang cewek, kira-kira kalau mau diapelin berapa jam persiapannya? Hah? Berjam-jam. Milih bajunya aja bisa 1 jam, Bang. Baju banyak banget di lemari, katanya nggak punya baju. Pengalaman tuh, Bang. Nanti Abang jangan kaget ya. Abang kalau udah nikah, suami Abang punya baju 2 lemari. 2 lemari baju. Tapi ketika kita mau ajak pergi, ini mau ajak kondangan nih, mau kondangan. Milih baju sampai sejam bisa lebih, katanya dia nggak ada baju lagi. Ya Allah, itu apaan 2 lemari? Dia pasti bilangnya nggak punya baju. Jangan marah, Bang. Emang kayak begitu ya, kudu sabar ya. Ini saya kasih tahu aja nih gitu. Nah, terus minyak wanginya segala macam ya kan, kadang-kadang ke salon dulu. Untuk apa tujuannya? Biar ketemu pasangan kita nyaman, kan gitu. Tapi apa yang terjadi ketika sudah nikah? Kira-kira kebanyakan kan belum pengalaman ya, mungkin ada yang udah pengalaman tapi jadi perjajaran. Kebanyakan orang-orang yang sudah nikah itu menganggap hal itu sepele, ya. Apalagi pihak perempuan. Kadang-kadang kalau misalkan dia lagi masak nih, habis masak nih sore, buat masak sore gitu kan, jam 5 baru selesai masak di dapur, masih pakai daster, baunya masih bau dapur, bau cabai, bau bawang, bau terasi, bau ikan asin, begitu ya, gitu. Udah tahu lakinya jam 5:30 pulang, jam 5 dia leha-leha aja, orang mau mandi. Datang suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suaminya udah capek, udah lelah kerja, ya kan? Bau bensin, bau solar, udah muka udah tebel sama apa namanya tuh, sama debu. Pas dibuka pintu, krek, apa pertama kali pemandangannya? Yang pertama terhidup adalah udara yang sangat segar, udara ikan asin, terasi, bawang, ya. Tuh, bini orang ada cakap-cakapnya pisan. Kenapa? Masih berantakan, begitu, masih apa? Kena gosong lah mukanya, bajunya nggak rapi, masih dasteran. Nah, kira-kira suami kalau pulang kerja datang istrinya seperti itu, perasaannya gimana? Kurang nyaman kan? Nah, itu. Ya. Seorang suami juga jangan salah. Di samping seorang istri harus menjaga penampilannya di rumah, suami juga harus menjaga penampilannya di rumah. Jangan mau berangkat kerja doang ganteng, rapi, wangi. Di rumah juga pakaiannya harus enak, harus wangi. Jangan mentang-mentang di rumah, oh nggak mau mandi, nggak mau salin, ya kan? Pulang nggak mau mandi, langsung nonton TV segala macam. Jangan kayak gitu. Jadi kedua belah pihak sama-sama harus menjaga kerapihannya. Ya, itu penting. Karena ketika pasangannya tidak rapi, akhirnya ketika dia ngelihat orang lain rapi, demen sama orang lain kan. Ya, jangan salah tuh. Sering terjadi. Ketiga, penyakitnya adalah kutil. Apa itu? Kurang teliti. Maksudnya apa? Biasanya ketika kita hidup berumah tangga, ada aja omongan dari tetangga, omongan dari teman-teman, ya, mengomentari tentang pasangan kita. Oh, bini lu mah begini. Yang jelek-jeleknya disebutin tuh.
Tuh. Atau kebalikannya, laki lu kan kemarin gua lihat mampir di rumah janda, begini. Misalkan, ya. Itu kan ada informasi. Kita harus teliti dulu. Jangan langsung percaya, siapa tahu itu berita hoax. Iya enggak? Siapa tahu berita hoax. Begitu. Ada orang mungkin nggak suka dengan keluarga kita, akhirnya dia adu domba kita, berantakanlah keluarga kita. Makanya berita apapun yang sumbernya dari luar, jangan langsung dipercaya. Tanya dulu sama pasangan kita. Dan nanyanya jangan waktu sibuk. Nanyanya waktu santai. Kapan nanyanya? Udah rapi, udah enak, mau tidur, ajak ngobrol. Bang, ayah boleh nanya nggak bang? Begitu. Nanya apa deh? Duduk apa bang? Duduk. Yuk kita ngobrol dulu bentaran. Begitu. Jangan langsung emosi, tanya. Ini bang, mohon maaf bang ya, kalau abang jangan marah nih, tapi dengar katanya abang habis main rumah janda ya, bener nggak sih bang? Gitu. Ayo mah nanya doang bang, gitu. Nah tanya baik-baik, gitu. Suami juga kalau ditanya baik-baik jangan marah, jujur aja, ya. Karena apa? Jangan pernah kita menutupi sesuatu di hadapan pasangan kita. Kenapa? Kalau ketahuan berabe. Lebih baik jujur di awal daripada ketawanya dari belakang. Di belakang apalagi ketawanya dari orang lain. Jangan ya. Yang pertama tadi harus ada kejujuran. Nah, hal semacam ini gara-garanya pokok yang pertama penyebabnya adalah kuman. Apa itu kuman? Kurang iman. Nah, oleh karena itu ini terakhir dari saya nanti saya bagikan satu kertas ini. Saya minta setiap kalian menuliskan pertama di lembaran yang dicetak, tuliskan apa yang kalian inginkan setelah nikah. Ini harus kita diskusikan. Jadi, bang saya pengennya kalau nikah pengennya begini. 3 aja. 3 yang paling penting, 3 poin yang diinginkan ketika setelah nikah. Yang dibaliknya saya minta apa yang tidak kalian inginkan setelah nikah. Saya setelah nikah nggak mau begini, nggak mau begini. Ya, paham ya maksud saya? Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu apa yang diinginkan sama pasangan kita dan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita, maka sulit bagi kita untuk membahagiakan pasangan kita. Kita bisa membahagiakan pasangan kita kalau kita tahu apa sih yang diinginkan oleh pasangan kita setelah nikah. Apa sih yang tidak diinginkan oleh pasangan kita setelah nikah. Kalau kita tahu hal itu, maka akan lebih mudah untuk membahagiakan pasangan kita. Bener nggak? Kalau ditanya kan kadang-kadang suka gengsi. Neng, lu pengennya gimana? Ayah mah bang, yang penting sama abang aja udah seneng banget. Waktu belum nikah mah begitu. Biar bang, ayah mah makan sepiring berdua juga, yang penting sama abang, ayah udah girang. Belum nikah begitu. Coba ntar kalau udah nikah, jangankan sepiring berdua, makan aring sepiring aja kalau cuma sama gesek garam doang kira-kira ngoceh nggak? Ngoceh pasti. Nah ini harus kita ditulis 3 poin aja. Apa yang kalian inginkan setelah nikah dan apa yang kalian tidak inginkan setelah nikah. 3 poin aja. 3 poin ya. Nah ini kita tutup deh, karena Bu Dokternya udah datang. Sampingnya. Yang nggak punya pulpen tolong dipinjamin ya, yang sudah. Kalau bisa dipercepat nulisnya, karena Bu Dokternya ini udah datang. Ya, tunggu bentar ya Ki. Ya. 3 hal yang paling penting, yang paling kalian inginkan setelah menikah, tulis. Gitu. Baik itu berhubungan dengan diri kalian, silakan masuk. Baik berhubungan dengan diri kalian atau berhubungan dengan pasangan kalian atau berhubungan dengan cita-cita kalian. 3 hal. Ya, saya ngasih waktu 5 menit. Jangan lama-lama, 5 menit. 5 menit harus selesai. Oke. Coba sekarang
Yang bawa pasangan angkat tangan. Kan ada yang nggak bawa pasangan. Yang bawa pasangan angkat tangan. Yang bawa pasangan. Ya. Bawa pasangan. Pasangan bawa pasangan. Ya. Oke. Baik. Abang namanya siapa? Doni. Coba sekarang Bang Doni saya minta. Bang Doni pasangannya siapa? Oh ya, Neng ya. Oke. Saya minta Bang Doni bacain yang keras 3 hal yang abang inginkan setelah nikah dan 3 hal yang abang nggak suka setelah nikah. Neng dengerin ya. Ayo Bang, coba. Ya iya, masa besok udah nikah besok mah. Ya. Keinginan. Saling jadi lebih baik. Terus Nabung. Saling nabung aja. oh nabung, oke nabung, harus punya tabungan gitu ya. Terus Komunikasi sih. komunikasi yang bagus, itu yang diinginkan Bang ya. Neng denger Neng ya. Jadi ada komunikasi yang baik. Nanti pengennya si abang nih pas nikah punya tabungan. Jadi dia nggak bisa habisin duit gitu ya. Nabungin emas kayak apa kayak dia tabungan kan gitu. Sama apa tadi? Tidak diinginkan. Sekarang yang tidak diinginkan. Bawel. Jangan bawel. Nah, terus Boros. jangan boros. Terus Udah. dua aja, jangan banyak. Oke. Jadi abangnya pengennya tuh jangan bawel, berarti yang jangan bawel jangan bukan istri aja. Abang juga nggak boleh bawel gitu ya. Nah, ini tanda tanya nih. Jangan berantem Bang. Ntar abis ini berantem lagi bulan ya. Kesempatan. Jadi Neng, abang pengennya nanti kalau udah nikah bawel boleh kalau bagus, kalau baik ya. Iya. Gitu. Kalau baik. Soalnya kalau istri nggak pernah marahin suami, ini tanda tanya. Ini istri sayang nggak sama suaminya? Entar suaminya main ke rumah janda, dia diem aja, salah. Gitu. Istri juga kudu bawel juga sebenarnya. Laki diem aja nggak kerja, tidur aja di rumah. Ya bini harus bawel. Gitu. Ini yang baik ya. Ntar dulu Bang. Ini bawel yang baik ya maksud saya. Bawel itu boleh istri bawel, tapi bawel yang baik ya. Tapi kalau bini laki nyari duit udah, nabung udah, ngajak jalan-jalan udah, beliin mobil udah, beliin rumah udah, masih ngoceh aja jangan Neng ya, jangan. Kalau gitu namanya bawelnya nggak bener ya gitu. Coba sekarang Neng siapa namanya? Dika ya? Rika. Waduh, pacarnya Roma. Neng Rika, coba apa yang Neng Rika pengen setelah nikah? 3. Pengennya kayak gimana? Bang dengerin Bang ya. Yang kenceng ya. Pertama. Hah? Yang inginkan soalnya yang masih terus pengen berkarir dulu. Masih pengen berkarir dulu. Iya. Terus? Soalnya gitu ya. Itu sih sama juga sih kayak saling nabung juga sama. Nabung. Nah. Kalau yang nggak di inginin, ya jangan posesif ya. Jangan posesif. Emang posesif Bang? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ya, jadi Bang denger tadi ya, dia bini abang tuh pengen berkarir dulu katanya. Tapi kalau suaminya gajinya udah 20 juta sebulan mah nggak usah kerja Neng. Gitu. Enakan di rumah beneran, enakan di rumah ngurus anak ya kan, masak, cuci baju, udah. Ya, jalan-jalan dah ke Jepang, ke Korea gitu kan. Tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang mau boleh perempuan berkarir tapi jangan sampai melupakan kewajibannya terhadap seorang suaminya ya. Boleh kerja tapi jangan lupa kewajibannya gitu. Terus nabung gitu. Terus jangan posesif juga. Suami boleh posesif tapi posesif yang betul. Misalkan bini main ke rumah temen-temennya tapi di situ ada mantannya, boleh dilarang Bang. Boleh dilarang karena apa? Karena jangan sampai terjadi perselingkuhan. Tapi jangan cuma main ke rumah maknya nggak boleh, main ke rumah tetangganya nggak boleh, jangan begitu juga. Tapi kalau memang ada indikasi yang nggak bagus boleh dilarang, gitu. Karena suami juga harus menjaga marwah
keluarga, kehormatan keluarga harus dijaga gitu ya. Baik, karena sudah itu, nah ini tugas dari saya. Masing-masing kalian kan udah bikin tuh, udah bikin 3 yang diinginkan dan 3 yang tidak diinginkan. Tugas saya itu ntar pulang dari sini diketik ulang yang bagus, diketik ulang yang bagus. Kalau perlu ditambahin lagi ya, sama cita-cita 5 tahun ke depan pengennya punya apa gitu, ditambahin itu. Yang suaminya juga sama, diketik yang bagus, kemudian dijadikan satu, jadikan satu bingkai, dijadikan satu, di print, dibingkai. Itu disepakati dulu nih sama pasangan. Setelah sepakat, oke, dibingkai, nanti taruh di kamar tidur kalian. Dibingkai agak gede ya, taruh di kamar tidur kalian. Maksudnya apa? Kenapa harus kamar tidur? Jadi kalau kalian ada masalah sama suami, kalian kan bingung nih, gue salah gue apa nih? Kok bini gue marah-marah gitu kan? Pasti ada trouble nih. Kalau bini kita nggak mau ngomong, kita bisa lihat apa sih yang nggak disuka sama istri kita. Nanti di situ kita bisa ngebaca, oh mungkin gue begini kali ya, begitu. Atau si istri juga sama. Ketika suaminya marah-marah, nggak mau jawab segala macam, bingung, lihat apa sih yang bikin suami saya marah? Oh, suami saya nggak suka kalau saya begini. Oh, mungkin begitu kali. Kita bisa langsung mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, gitu. Soalnya kalau ditanya, emang apa sih lu marah-marah mulu? Mikir bang, mikir, gitu kan? Kan orang-orang bingung ya, satu mikir ya. Nah, makanya perlunya ada itu tulisan itu ya, dibingkai yang bagus, ditaruh di kamar tidur kalian. Jadi kalau tidur bisa merenung. Oh, cita-citanya nih 5 tahun ke depan pengen punya rumah sendiri, pengen misah, misalkan. Itu kan jadi target kalian, jadi penyemangat kalian. Ya, oke. Itu saja. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada kan? Ya, itu yang saya harapkan. Ya. Jadi, itu aja. Saya rasa udah cukup. Nanti akan diisi sama ibu-ibu dokter. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila saya doakan kalian mudah-mudahan betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu yang mawaddah warahmah belum dibahas, nggak apa-apa lain kali aja ya kalau nikah lagi. Salah. Jangan bang, cukup satu aja. Insya mawaddah itu artinya cinta, rahmah itu artinya kasih sayang. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sakinah, kenyamanan, insya Allah akan timbul benih-benih cinta. Bener nggak? Kan nyaman dulu, habis nyaman baru timbul benih-benih cinta. Kalau benih cinta ini sudah besar, maka nanti akan hadirlah yang namanya rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang ini sifatnya abadi. Ya, kalau cinta bisa luntur karena cinta melihatnya fisik, masih cakep, masih gagah, masih ganteng, masih mulus, masih ada rasa cinta nih. Tapi kalau udah tua, udah bongkok, udah peot, ya kan, nggak ada cinta tuh, hilang. Ya kan, abang mau nggak suruh nikah sama nenek-nenek? Nggak mau, cinta nggak sama nenek? Ya orang lah, kenapa tuh? Karena peot tuh. Kalau saya tanya kenapa cinta sama abangnya, oh karena abangnya ganteng, kan begitu ya? Nah, karena cinta itu visual, fisik. Jadi kalau visualnya udah berubah, cinta itu akan semakin mudar. Tapi kalau rahmah, kasih sayang itu di hati, perasaan. Nah, karena dia di hati, maka tidak akan berubah. Walaupun udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, tetap ada rasa sayang. Itu namanya rahmah. Rahmah ini abadi. Makanya kalau kita sudah mendapatkan rahmah, insya Allah keluarga kita akan langgeng sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kasar, saya minta maaf karena saya bukan makhluk halus ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.